Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma mi'at amanat. Hayya bina naftah darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin rabbal alamin. Hasanan wal an sanata'allam an qada'is shalah. Nah, sekarang saatnya kita belajar terkait dengan mengqadha salat. Ittafaqal ulama. Nah, ittafaqal ulama bersepakat ya. Ala anna qada'as shalah, bahwasanya mengqadha salat hukumnya wajibun ala nasi, wajib kepada nas. Di sini ada huruf ya. Kalau nggak ada huruf ya ala nasi, itu berarti manusia, ya kan? Tapi kalau ada ya itu bukan manusia, berarti dia itu yang lupa, orang yang lupa. Nah ya, nas itu dari kata nasia, lupa. Jadi emang wajar kalau manusia itu suka lupa, ya kan? Semakin lama Ya. semakin pelupa. Ya, mohon maaf yang udah berumur, ya lupa kacamatanya di mana, ya padahal di atas kepalanya. Begitu ya, lupa. Nah, wajar, makanya memang nas kan dari kata nasia, lupa. Nah, di sini ya bahwasanya mengkodok ya sholat itu hukumnya wajib bagi yang lupa, wan naim, dan yang tidur. Nah, nanti kita akan bahas ya. Lima taqaddama min qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa fin naumi tafrid." Jadi orang tidur itu bukan disebut lalai, ya. Jadi misalnya dia tidur, terus bangun udah kelewatan, itu enggak disebut lalai. Ya, innama tafrid fil yaqda fa idza nasiya ahdus shalah wa aunama anha falyusalliha idza dzakara. Nah, apabila lupa ya atau dia tidur terus dia bangun atau dia ingat waktu dia lupa terus dia ingat, nah itu wajib di kodok. Atau tidur dia bangun lewat waktu sholat, wajib di kodok. Bukan berarti udah selesai, wah aku tidur nih, wah udah bangun udah lewat mau duhur, sholat subuh, enggak kan, udah lama banget tuh tidurnya itu. Ya kan itu mungkin yang orang-orang begadang terjadi, bangun udah duhur aja, nggak tahunya nggak sholat. Nah itu wajib dikodok, bukan berarti udah selesai, nggak sholat udah nggak apa-apa deh, nggak, wajib dikodok. Nah ya, Di kodoknya pada saat hari itu atau besoknya? langsung, nggak boleh Oh, ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda iya kalau dia masih hidup, ya kan? oh, ya ya, Kalau dia betul betul. ingat langsung sholat. Contoh, Oh, sholat subuh. Nah, dia tidur, bangunnya misalnya jam setengah tujuh, ya kan? Udah lewat hmm, itu waktu sholat subuh. ya Apakah ya. dia nunggu Bapak besok baru sholat subuh dua kali? Enggak. Langsung sholat subuh. Ya, langsung sholat subuh. Hmm, Nah, ya. ya. Sholat duhur sama. Atau dia lupa, misalnya dia lupa, oh tadi belum sholat duhur, udah masuk sholat asar, langsung sholat duhur. Nah, sholat duhur dulu, baru asar.
Karena sholat duhur yang Kodoknya ini, dulu. iya sholat Oh, sholat, kodoknya sholat duhur dulu. dulu, baru asar kecuali kalau dia habis sholat asar, baru Baru sadar, ingat. oh iya aku belum sholat duhur tadi. Nah langsung sholat duhur, ya. Oh, gitu. Nah itu Ya. pentingnya. Tapi jangan sampai dibuat-buat, disengaja lupanya. Ya, wah lupa padahal ingat dia kan. Ya Allah Maha tahu kan, ya. Nah, itu semuanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya. Allah itu tidak melihat rupa kalian, ya, dan juga apa harta kalian. Innallaha yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah melihat apa hati-hati kalian, hati. Nah, itu niat kita, ya, jangan sampai Hmm. mohon maaf nih hang kayaknya. Bismillah. Oh, enggak. Bismillah. Sebentar. Nah, terlihat layarnya. Bismillah. Terlihat ya. Baru started. Pengertian Ya, ya, terlihat ya. kelihatan. Nah, ini penting nih kita tahu dulu definisinya seperti apa. Pengertian mengkodok sholat. Mengkodok sholat adalah melaksanakan sholat fardu di luar waktu yang telah ditentukan syariat karena sholat tersebut belum dikerjakan pada waktunya. Tuh, ya. Nih, penting banget ini. Apa sebetul apa besarnya itu sholat, pentingnya itu sholat sampai nggak boleh ditinggalkan. Ya, subhanallah. Ini penting banget ini kita betul-betul apa ya kita harus memahami pentingnya sholat, ya, definisi sholat. Kata kodok secara bahasa, nah kita harus tahu artinya kodok. Sering kita dengar kodok, kodok apa tuh kodok? Taunya kita tuh kodok itu mengganti, ya kan? Dari sini menyelesaikan, menunaikan atau mengganti sesuatu yang tertinggal, ya. Kita akan ngatur. Dalam fikih kodok sholat berarti menunaikan kewajiban sholat yang terlewat agar tanggungan ibadah tersebut ditunaikan. Nah, ya. Pada dasarnya seorang muslim diperintahkan untuk menjaga sholat pada waktunya. Sebenarnya kita harus sholat tepat waktu. Makanya itu pentingnya biar nggak lupa. Nah, ya kan, ketika azan berkumandang langsung sholat, sholat sunnah dulu, ya. Syukur-syukur kalau sebelum azan udah dipanggil sama ini kan sebelum dipanggil sama direktur udah datang duluan. Ngapain coba? Mau ngelamar, ya kan? Mau ngelamar pingin jadi kerjaan padahal nggak diundang. Betul nggak? Ya kan? Ya, Pingin. ya. Nah, sama kita ini mau ngelamar. Ngelamar apa, Bu? Ngelamar pingin masuk Surga. masuk surga, betul? Ya, kita mau ngelamar nih masuk surga. Caranya gimana? Ya kan? Kita belum diundang sama Allah nih. Belum dikasih tahu apa, belum ada nama kita di surga. Tapi kita pingin mau masuk surga. Ngelamar dulu. Nah, itu logikanya. Ngelamar dulu dengan cara apa? Sebelum kita dipanggil oleh Allah di dunia, nah kita pingin dipanggil dulu nih. Kita duluan datang nih. Ibarat kita lagi ngantri. Ya kan, ibarat kita lagi ngantri. Nah, mohon maaf ya kalau orang kerjaan tuh ngantri duluan. Direkturnya ngelihat ini ngapain nih? Udah datang duluan. Oh, ini betul-betul dia pingin banget masuk kerja di sini. Wah, udah. Nah, sama kita kalau sebelum adzan berkumandang kita udah siap-siap ketemu Allah. Allah ngelihat kita ini sebelum dipanggil udah datang duluan. Ngapain ya? Oh, pingin masuk surga. Udah, nanti aku siapin tuh. Subhanallah. Ya, Allah Ya, perintahkan ya, ya. ketika berkumandang azan kita disuruh sholat, itu Allah perintahkan. Tapi tuh ada tapinya. Tapi ternyata ada sebelum dipanggil udah datang duluan tuh hebat lagi kan. Jadi kita udah tahu nih perintah Allah. Oh kita kalau udah berkumandang apa azan berkumandang kita disuruh sholat. Tapi ternyata ini lebih hebat lagi, ya kan? Sebelum dipanggil malah udah datang duluan karena tahu. Ya, karena mau ketemu Allah. Nah, sama itu pentingnya ya, subhanallah. Nah, ini pentingnya kita belajar, alhamdulillah. Ya, belajar tentang fikih, ya, jadi tahu ibadah-ibadah kita yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya, jadi pada dasarnya seorang muslim diperintahkan untuk menjaga salat. Namun apabila seseorang tertinggal karena alasan tertentu seperti tertidur misalnya, ya, lupa atau keadaan yang dibenarkan syariat, maka ia diperintahkan untuk segera mengkodonya ketika sudah ingat atau mampu. Ya, ya. Ketika azan berkumandang itu langsung sholat. Kenapa? Kalau misalnya ditunda dulu sholat isya-nya, itu bisa pasti ngantuk. Saya yakin ngantuk. Setan udah mulai bisikin, udah mulai narik-narik rambutnya, kepalanya, matanya udah mulai ditutup sama setan, udah mulai betul. Tuh itu. Nah kalau itu, nah coba udah tidur bangun itu kan sebenarnya bukan termasuk apa ya? Itu udah termasuk lalai karena udah Kalau azan kok. nggak Ya, Ustaz, kalau ya. ngantuk sekali pas bisa tidur dulu boleh nggak? Nah coba sekarang tuh kan kita udah belajar sebelumnya kan, udah belajar belum? Kalau misalnya kita lagi mau sholat sunnah misalnya nih ngantuk, baiknya tidur dulu apa sholat dulu? Nah, ya kan? Kalau kita Tidur. sholat tahajud, kata Rasulullah, lebih baik tidur dulu. Nah, ini Nah, kenapa? sholat Hmm? wajibnya Isya tuh ngantuk pas lagi Iya, capek gitu gimana? begini. Tidur dulu boleh. Kalau ya, kalau misalnya azan nih denger azan, aduh ngantuk, setan udah bisikin gitu kan, malaikat juga udah bisikin, siapa-siapa bisikin itu, siapa di antara keduanya yang kuat yang menang, ya kan? Nah itu tergantung kita. Memang kalau Ya, sebenarnya kalau lagi ngantuk banget, kalau sholat itu pasti nggak khusyuk, nggak ngantuk aja iya. nggak khusyuk, apalagi ngantuk, ya kan? Nah coba sering milih. Terus Nah sekarang gini, wah aku janji nih, aku nanti kalau tidur habis ini sholat bangun aku khusyuk. Nah bisa nggak begitu? Nah, ya kan? Daripada aku sholat ngantuk nggak khusyuk. Sama makan ya kan? Azan nih, misalnya azan, ada makanan, ya kan? Mana lebih dulu? Sholat dulu apa makan dulu? Kita udah belajar kemarin hmm, kan? Makan dulu, makan. ya kan? Iya, kenapa? Takut nggak khusyuk. Habis makan aja masih nggak khusyuk, apalagi belum makan, ya kan? Nah Ya, itu boleh. iya, iya. Kalau misalnya ketika azan isya berkumandang, nggak boleh tidur, tapi ingat jangan sampai tidurnya kebablasan sampai subuh, ya kan? Enggak. Mending subuh, Enggak. subuh juga lewat juga sekalian, ya kan? Nah Enggak. itu jadi baiknya memang diatur hidup kita, ya, ya misalnya ngantuk-ngantuk itu memang alasannya tertentu. Misalnya baru nyampe nih ngantuk. Makanya kita itu kalau perjalanan jauh, misal perjalanan jauh, kenapa sih kok kita tuh disuruh sholat musafir? Misalnya jauhnya apa sekitar nggak nyampe 80 lah berapa gitu. Aku sholat dulu lah biar ini. Boleh kalau jauh, maksudnya macet apa boleh di jamak, tapi nggak boleh jamak taksir, jamak takdim aja. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Itu boleh. Kenapa? Oke. Dikhawatirkan nanti sampai rumah capek, ngantuk, ya kan? Akhirnya Ya. tidur, nggak sholat. Nah, itu boleh. Boleh di Tadi saya mau jamak tanya takdim. Ustaz, nih Ya, mau tanya. silakan. Nah, kebetulan saya lagi di Bandung nih hari ini. Terus Ya, kemarin itu kan kita keluar menjelang maghrib gitu ya, atau itu sudah lewat. Maghribnya udah lewat sama Isya. Itu kalau kita mau bilang kodok, kodonya apa bilangnya? Sholat kodok apa? Takdim niatnya, apa? niatnya. Terus yang Ya, dikerjakan bisa tetap kodok. kan waktunya sudah Isya. Tapi yang dikerjakan Isya Ya, dulu atau maghrib dulu apa Isya? Aku bingung tuh itu. begini. Kalau misalnya kita sholatnya berjamaah, ya berjamaah dengan orang lain nih, mohon maaf ya, orang lain kan sholatnya isya. Kita sholat isya dulu, ikut jamaah dulu, Kalau baru sendiri, maghrib. Ya, ya. kita niat maghribnya gimana? Usolli fardhu maghrib salah rakaatin kodoan. Nah, kodoan. Kodok lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya kita sendiri, ya misalnya nih, sholat isyaknya udah lewat, kita sholat maghrib dulu. Maghrib Maghrib dulu, dulu. sholat fardhu maghrib Oh, salah rakaatin kodoan. Nah, maghrib dulu. oh Tapi kalau gitu. berjamaah, nah itu baru isya dulu. Tapi kalau bareng-bareng nih, satu rombongan gitu kan, sholat maghribnya lewat semua.
baru isya. Nah, Oh, boleh maghrib dulu. Ayo kita sholat maghrib dulu, yuk, kodoan dulu yuk. Ayo maghrib 3 rakaat, baru oh, isya yuk 4 rakaat gitu. Ya, oh tapi boleh kalau itu gitu. kan jamak bisa dijamak takdim, jamak Ah, takhir, iya. jamak Iya. takhir. Nah, nah, Ya, itu karena kan gimana? perjalanan Lewat mana? jauh. Ya, Kalau is- takdir jadi itu gimana? Jadinya yang nah iya. dikerjakan Nah, gitu. kalau jamak takhir nggak perlu kodok. Ya kan jamak. Kan di jamak. Misalnya nih, dari Bandung ke sini berapa kilo? Ada 100 kilo kan? Lebih ya. Lebih kan. 180, Berapa? 180. Oh iya itu lebih. Berarti itu bisa jamak takdim, apa? Jamak kosor. Jadi kita berangkat habis sholat asar. Sampai Bandung misalnya Isya udah lewat kan maghribnya. Berarti sholat Isya dulu ya 2 rakaat usolli fardhu isya'i ini ya apa kosron. Nah, jamak kosron ya, kosron dilihat ta'ala jamak kosor 2 rakaat. Nah, baru apa maghrib usolli fardhu maghribi salah rakaat. Kalau apa maghrib nggak boleh di kosor. Ya kalau di kosor Ya, gimana? Satu ya, setengah dong dibagi dua ya kan. Nah, ya 3 rakaat tidak. Ya. usolli fardhu Oh gitu maghrib caranya salah ya. rakaatin jamak takdiman ya takdiman Oh, ya jangan lillahi takdir. ta'ala. Takdiman, mohon maaf, takhirun ya jamak takhir karena di isya ya. Tapi kalau Oh misalnya gitu maghrib ya ya ya. ya kalau maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, berarti isyanya kena kosron takdiman. Nah, gitu. Nah, itu ini nanti kita belajar nih habis ini sholat musafir dalam perjalanan. Nah, ini pentingnya kita Oh gitu. belajar tentang kodok. Ya, inna Ya, sholata dalam Al-Quran, inna sholata ya kanat alal mu'minina kitabam mauqutah. Tuh. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi itu memang ya, betul-betul wajib. Subhanallah ya. Eh, ya, Jadi intinya hamba-hamba ya orang-orang yang beriman itu nggak boleh nggak ketemu Allah tuh hebat ya. Allah itu sayang sama kita, dipaksa kita ketemu Allah, ya. Subhanallah, hebat kita. Makanya Allah itu paling nggak ya. suka kalau orang yang sombong, nggak mau ketemu Allah gitu misalnya, nggak mau sholat. Padahal hidupnya dari siapa mana? Sumbernya dari Allah Oh gitu. semua kan. Dia Iya, bisa iya. menghirup udara bebas, gratis, nggak bayar. Dia punya jantung, dia punya mata, punya telinga, semua yang menggerakkan juga Allah gitu kan. Semua Allah yang hidupkan. Coba. Kita cuma diminta satu ketemu Allah aja deh. Nah, ngapain sih kita ketemu Allah? Ya kan? Ngapain coba? Kita Ya, berinteraksi. harusnya. Subhanallah. Ada nggak untungnya Allah kita ketemu Allah? Enggak kan? Justru kita yang diuntungkan. Ya, ketemu Allah. Kita yang diuntungkan. Subhanallah. Nih orang apa misalnya hambaku ini betul-betul rajin ketemu aku. Ya betul-betul dia tuh pingin sesuatu. Subhanallah. Jadi ada orang misalnya berpikir, wah dia senang nggak didatengin sama orang yang minta-minta. Dia senang. Tapi Allah beda. Nggak sama. Allah justru senang orang yang minta-minta. Nah, hamba Allah yang minta-minta. Dengan cara apa? Iya, Tapi kalau minta-mintanya harus benar. Harus apa dulu? iya, Harus suci dulu. Harus memuji iya, dulu Allah dulu. Alhamdulillah alamin. Ya kan kata Allah jawab kan ini hak baku telah memuji aku. Tuh. Itu subhanallah. Itu hebatnya iya. kita diajarkan ya. Tapi memang semuanya Iya. kembali ke kita akhirnya betul. Kita beribadah kepada Allah, tapi tujuannya apa? Ternyata membuat hati kita bersih, membuat perilaku kita juga baik sama orang-orang. Ya jadi ini itu. Jadi kalau misalnya mohon maaf hati kita nggak bersih, perilaku nggak baik, ya berarti sholatnya nggak benar. Ketemu sama Allahnya juga nggak betul-betul asal-asalan, ya kan? Yang penting menggugurkan kewajiban itu yang Iya. tidak benar, ya. Ini pentingnya kita belajar. Jadi kita memang harus Iya. apa ya? Harus betul-betul kita perbaiki sholat kita, ya. Nah selama ini kita belajar tentang sholat terus, udah harus kita ini, ya fokus khusyuk. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak boleh sengaja ditunda tanpa uzur, nggak boleh. Ya sholat duhur nih, nanti aja dah sholat asar sekalian dah. Apa dulu ya, mainin dulu. Ya itu nggak boleh ditunda-tunda alasannya. Kecuali kalau dia tertidur atau lupa. Ya,
Mau nggak, maksudnya jadi pelupa? Nggak mau kan kita, apalagi jadi orang gila, ya kan? Nah, orang gila itu selama sebulan, setahun, dia gila, terus dia sadar, apakah dia mengkodok? Enggak. Orang dia ini kok nggak ingat, ya kan? Apakah kita mau begitu? Nggak mau. Nah, ya, astagfirullahaladzim. Dari hadis ini tentang mengkodok salat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ya. "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalika." Barang siapa lupa salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat. Tuh. Memang pasti ingat kita, ya kecuali kalau nggak ingat-ingat. Apalagi udah ingat nih, nggak usah salat, nah itu nggak boleh. Nah itu hebatnya, tetap kita harus setoran, maksudnya kita harus menghadap. Tidak ada cover baginya selain itu. Ya. Dalam riwayat, atau tertidur misalnya sehingga terlewat sholat, maka hendaklah mengerjakan ketika bangun. Iya, ya, meskipun jam ini yang sering kita lihat, sholat subuh lewat misalnya jam 7 jam 8, nggak usah sholat dah, udah lewat waktunya. Enggak, wajib mengkodok, tetap kodok sholat. Kodok. Tapi ingat, nggak boleh sering-sering begitu, ya kebiasaan, ya tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, tiap hari mengkodok, ya oh, itu tuh gimana tuh, nggak berubah-berubah hidupnya. Tidak bisa, harus bangun sholat subuh, ya tuh. Gimana caranya Ustaz? Saya tuh nggak bangun-bangun subuh, susah banget bangunnya jam 8 9. Pakai alarm tuh. Pakai ini. Sekarang mah banyak teknologi ada bisa membantu, insya Allah. Saya pakai alarm nggak bangun-bangun juga. Gitu kan. Ya gimana nggak bangun? Orang tidurnya jam berapa gitu kan. Nah, kencengin. Kalau bisa sih memang suruh siapa gitu bangunin pakai air gitu kan, semprot pakai ember gitu sekalian. Saya dulu, Masih nggak bangun saya juga. dulu, dulu saya Ya, masih kecil. Dulu saya masih kecil kalau subuh, kalau nggak mau bangun sama ibu saya diciprat mukanya. subhanallah. Tapi salat subuh, salat subuh. Setelah subuh terus. Alhamdulillah. Tuh dipraktekin tuh ya anak-anak. Memang zaman sekarang ini, Bu, mohon maaf ya. Zaman nggak enakan, nggak tegaan, betul? Ngelihat anak itu lagi tidur itu bawaannya, coba kalau kita ngeliat anak tidur, sayang banget, betul? Sayang, Kasihan. kasihan. Ya Allah, tadi dimarahin, kayaknya gimana gitu kan, dilus-elus, diliatin, subhanallah, nggak tega bangun. Ya jangan begitu ya. Tetap ya kewajiban orang tua membangunkan, asal enak bangun Islam. Tapi memang caranya pendekatan, ya pelan-pelan, dilus-elus dulu, gitu kan. Kasih air dikit, pelan-pelan, nggak apa-apa. Dibisik-bisiki, didoain, ya Allah, semoga anakku menjadi anak soleh, semoga anakku menjadi soleh, ya Allah. Dengan gitu, didoain depan anaknya lagi tidur, nggak apa-apa. Ini ada suaranya biar didengar, gitu kan. Ya Allah nak, aduh. Nah terus terus misalnya nih ada setan bilang, gimana mau soleh tidur mulu gitu kan. Nah nggak apa-apa dikasih tahu. Ternyata tadi setan ngomong, gimana mau jadi soleh kalau nggak bangun sholat subuh. Nah itu penting juga. Anak-anak itu kan bisa di ini. Kan saya pernah lihat ada apa ya, suatu video apa gambar gitu. Itu matanya anaknya itu dikasih warna hitam di bawahnya. Apa hitam apa gitu kan. Sama ibunya kan lagi tidur, pas bangun tuh, bangun bangun bangun, matanya kenapa itu? Kenapa matanya kok hitam hitam? Waktu dia ngaca, kenapa? Dia udah panik. Oh, ini karena sering main handphone. Nah, gitu kan. Makanya jangan main handphone ya. Coba, ayo, ayo, cepat MM. Nah, itu penting juga itu. Harus cari-cari apa cara-cara ini, gimana caranya biar dibangun. Oh ya, jadi akhirnya dikurangi main handphone. Hati-hati ntar matanya itu loh, hitam-hitam lagi loh. Ayo. Nah, itu memang harus begitu, udah praktek gitu. Ya, nyari-nyari jurus-jurus buat gimana anak itu mengurangi main handphone, gimana anak-anak itu bangun sholat subuh, harus pintar-pintar orang tua nyari ilmu, tapi nggak cara dengan kekerasan, ya. Ayo bangun, bangun, cepat, cepat, pukul-pukul gini, enggak, ya. Nah, kita tetap dengan apa lembut, ya, kasih sayang, kasih air dikit-dikit, ayo tuh, ayo bangun-bangun tuh setannya tuh. Tuh, Bunda nggak nyiram kamu ya, nyiram setannya, setannya dari situ tuh di mata, dia tetap masih nutupin mata tuh. Memang mama bisa ngelihat setan juga. Oh, udah gitu aja dah. Saya kasih tahu. Iya, kayak gitu tuh ya. Nah, ini penting nih pendekatan anak ya.
Memang kalau anak udah banyak tidur satu-satu, aduh susah banget bangunin. Satu bangun nih, udah bangun, yang satu dibangunin, satu lagi masih tidur di mana gitu, udah pindah tempat. Itu memang jadi kalau orang tua harus sabar. Ya, semakin banyak anak, semakin apa? Harus banyak sabarnya, tapi semakin banyak pahalanya, ya kan? Subhanallah. Itu pun kalau proyek sukses, sabar, ya memang kuncinya begitu. Nggak boleh instan dikit-dikit harus langsung sukses langsung enggak ya ini penting tertidur tinggal sholat makan dari mengerjakan sholat. Hadis ini menjadi dasar utama disyariatkannya kodok sholat. Contoh mengkodok sholat sekarang kita lihat contohnya ya Bismillah. Ini memang kodok sholat ini penting banget ya. Yang pertama tertidur hingga lewat waktu subuh, seorang tidur pada malam hari dan baru bangun jam setengah tujuh sehingga waktu subuh sudah habis. Yang dilakukan pertama apa? Langsung wudhu. Wudhu ya, melaksanakan sholat subuh 2 rakaat saat itu juga tidak perlu menunggu waktu subuh besok, enggak, langsung sholat ya, tapi jangan dibiasain ya, jangan dibiasain ya, tetap dia bangun subuh sholat subuh ya. Nah itu penting memang, kita tuh gimana caranya sih kita tuh nggak tidur pagi biar nggak ngantuk pagi, itu penting banget ya. Memang tidur pagi itu paling enak, iya paling enak itu sebenarnya, karena memang lagi ya ngantuk-ngantuknya, tapi kita biasain. Justru enak itu cuma enaknya sementara, tapi mohon maaf bisa jadi sengsaranya selamanya, ya kan? Tapi kita Iya. buat gimana biar kita yang enak-enak itu kita jauhkan, tapi kita ganti yang lebih enak sebenarnya. Dengan apa? Dengan aktivitas yang positif, ya, yang produktif, yang membuat kita nyaman, sehat, dan insya Allah enaknya akan abadi. Nah, memang kalau kita ngelihat tidur tuh enak memang, tapi kalau kita terbiasa nggak tidur pagi, insya Allah lebih nikmat ya. Sebenarnya udara pagi di luar tuh enak, seger banget, sehat ya. Yang bagi, apalagi kalau di pegunungan enak banget. Itu pingin banget kalau punya cita-cita kalau ada rezeki itu pingin beli rumah di pegunungan. Yang lihat ini pemandangan, saya paling suka Jadi pemandangan itu. tani. Ya, Jadi petani. ya, benar. Tapi jangan jadi petani, tetap jeda. Jadi pendakwah juga. Nah, kalau petani aja kalau Iya. nggak dakwah kan iya. Ya, itu penting banget itu. Pingin, saya tuh kalau ke puncak, ke Cipanas itu ngelihat orang-orang petani, Allah enak banget hidupnya. Tenang gitu, sepi. Jadi apa? Betul-betul menikmati ya. Ya, jadi nggak ya, ibadah. Makanya kalau ada ibadah masjid, bisa ini, enak tuh. Nyari-nyari tempat-tempat seperti itu. Ya, tapi apa ya? Nggak bisa selamanya begitu kita, nggak bisa, tetap kita harus terjun ke tempat keramaian. Ya, keramaian yang biasanya kota itu terjun, karena memang di situ mungkin ya butuh juga apa pengajian-kajian juga ya. Nah, terus yang kedua, lupa mengerjakan sholat duhur. Tadi kan tertidur, sekarang lupa nih. Seseorang sangat sibuk, ya sibuk kerja, ya nggak tahu dia baru ingat setelah masuk waktu asar. Ya dia kenapa? Kerjakan sholat duhur dulu. Setelah itu kerjakan sholat asar. Nah ya, walaupun dia itu udah lewat sholatnya. Tuh pentingnya kita tuh diingetin, diingetin. Makanya ada tuh saya pernah lihat juga, mohon maaf, video hebat itu. Pabrik itu subhanallah ketika adzan berkumandang lari semua. Itu direkturnya, pemilik perusahaan tuh turun tangan langsung dia nyari siapa yang nggak sholat, siapa yang, oh lari semua itu subhanallah. Itu langsung sholat semua, berhenti semua, istirahat, sholat. Tuh hebat itu. Itu kalau gitu tuh masuk surga tuh direkturnya itu. Nah makanya Iya. kita jadikan apa ya, tempat-tempat perusahaan, tempat-tempat yang kita miliki itu seperti itu ya. Ya jadi nggak apa, karyawan di surga insya Allah, direkturnya masuk surga. Memang harus Iya. dipaksa ya, jangan sampai isoma ini misalnya, sering yang kita lihat jam 12 istirahat break sampai jam 1 selesai udah jam, tapi yang dipakai buat apa coba? Makan dulu, oke. Ngobrol lah, iya. Baru mau masuk apa nih? Udah masuk bel jam 1, udah mau masuk kerja, baru sholat, gitu kan? 5 menit sebelum itu sholat. Oh, itu pun buru-buru, ya kan? Buru-buru, karena ngeliat, nah itu yang disalah, salah, ya. Kalau udah dikasih waktu, itu bagusnya kalau direktur tuh ngatur. Ayo semuanya makan dulu, makan. Bagusnya harus begitu, barang waktu makan harus diatur. Waktu makan kalian cukup 10 menit, dah.
Kalau bisa nggak usah habis makan, nggak usah ngobrol. Biasanya kan kalau habis makan itu kan ngobrol. Ya, tuh mohon maaf, apalagi mungkin yang laki-laki ada yang mohon maaf, ada yang merokok misalnya nih, ngerokok dulu. Nah, itu kan. Nah, kalau bisa memang diatur, ayo habis sholat langsung sholat, habis makan langsung sholat. Nah, habis sholat baru istirahat. Tuh, masih ada waktu jeda untuk ini. Jadi bisa kepake. Nah, istirahatnya jangan nggak usah tidur, mungkin duduk. Bisa kan kita kalau duduk tuh tidur begini. Kalau berbaring memang takutnya nggak bangun-bangun. Tidur Mhm. selama 30 menit atau 15 menit itu udah cukup. Kenapa? Karena untuk menyegarkan saraf kita. Ya kan? Jadi saraf kita tuh udah enak seger. Alhamdulillah udah tidur, alhamdulillah. Kerja lagi, semangat lagi. Enak hidup seperti itu. Jadi kita nggak merasa punya utang, kodok lagi. Ya. Nah, jadi kalau orang kebiasaan sibuk, sibuk nggak sholat nanti aja deh, habis ada nanti aja, yuk kerja kerja lagi. Udah lewat asar coba, udah gitu kebiasaan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Bisa jadi sholatnya itu nggak sah, nggak diterima karena disengaja, ya. Jangan sampai disengaja seperti itu ya. Ya. Tetap kalau azan langsung sholat. Nah, ini pentingnya kalau memang kita belajar, ya. Nah, nanti waktu di Ya. akhirat nanya, dikasih tahu, gitu kan? Kenapa kamu suka mengkodok sholat di dunia? Ya saya Mhm. nggak tahu kalau ini tahunya ya boleh dikodok. Nah, Nggak kita boleh. jangan sampai begitu. Mentang-mentang kita udah belajar, boleh mengkodok. Enggak. Ya, cuma itu pun kalau Mhm. tidak disengaja. Oh ya. Tapi kalau disengaja ditunda-tunda sholatnya, azan, nanti aja, yuk kita kerja dulu. Nah, lewat. Nah, itu namanya apa? Fawailul lil musallin. Ya kan? Lalai orang-orang sholat itu ya. Fawailul musallin Nggak alladzina hum boleh. ang sholatim sahun. Yang mana itu mereka sholatnya itu memang betul-betul lupa. Maksudnya apa? Dilupakan. Maksudnya disengaja. Ditunda-tunda. Jika seseorang tidak sadar beberapa waktu dan menurut beberapa ulama masih wajib kodok. Nah, ini ada beberapa ulama juga membolehkan tidak mengkodok. Ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan kodok. Nah, baiknya gimana Ustadz? Kalau misalnya saya pingsan nih, pingsan sebelum duhur, jam 11 pingsan. Bangunnya baru jam habis asar. Nah, tapi dia nggak sadar bangun itu, dia sadar, tapi dia nggak tahu kalau dia nggak sholat gitu. Biasanya kan bisa begitu. Nah, kalau dia betul-betul nggak sadar, waktu dia kalau punya utang itu boleh. Tapi kalau dia sadar, tadi saya pingsan jam 11 bangun ini, sholat. Nah, itu wajib kodok. Ya, tuh ya, Iya. wajib kodok, penting banget. Hukum mengkodok sholat yang sengaja ditinggalkan. Nih, ini jam berapa? Udah 6 menit ya. Ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Sholat yang sengaja ditinggalkan tetap wajib dikodok serta taubat yang sungguh-sungguh tuh. Ya kan? Taubat bukan berarti dia mengkodok besok lagi mengkodoknya nggak boleh, tapi taubat, astagfirullahaladzim ya Allah, besok saya nggak mengulangi lagi ya Allah, ampun dosa-dosaku ya Allah, aku tetap apa tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Ya Allah, saya Ya. tetap bangun subuh, saya usaha dengan apa memakai alarm, handphone bunyi kencang, bangun ya Allah bantu aku ya Allah, tuh minta tolong sama Allah bangunkan. Tapi tidurnya harus cepat juga. Kalau tidurnya jam 2 jam 1 ya sama aja gitu. Udah Iya. dibantu sama Allah, bangun bangun bangun, ya tetap aja tidur, gimana orang setannya juga ini, ya kan. Nah ya, tuh tetap tobat, Iya. nggak boleh mentang-mentang dia mengkodok nih, habis mengkodok cuek, besok begitu lagi, nggak boleh. Tapi dia bertobat, berdoa pada Allah, apa tobat, nggak mau mengkodok lagi. Maksudnya bukan bukan nggak mau mengkodok, nggak ke sholat, maksudnya sholatnya tepat waktu, ya. Nih. Tepat Dua, waktu. sebagian ulama diantaranya pendapat yang dinisbatkan kepada sebagai hamba orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak cukup hanya mengkodok, tapi harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak amal soleh. Tuh, ini lebih ini lagi, ya hambali, ya kan? Dia ini lewat sholat subuh, mengkodok jam 8. Nah, ini harus tobat Hmm. dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dan dia Hmm. harus banyak beramal soleh. Tuh, harus banyak beramal soleh. Gimana Serem ya. ketika dia, ya gimana Bu? Ya silakan. Saya mau tanya. Serem. Serem kalau gitu. Iya. Nah, jadi kalau Hmm. misalnya dibangun jam 8, sholat subuh, dia bertobat, ya Allah, ampun dosa. Nah, beramal solehnya apa? Dia harus ngapain coba? Harus membantu, harus sholat sunnah duha, harus banyak sholat sunnahnya, beramal soleh, harus membantu orang tuanya atau keluar atau membantu siapa, itu beramal soleh.
bukan langsung tidur lagi. Habis sholat subuh, kodoan, tidur lagi. Itu bukan taubat, itu namanya. Ya kan? Itu mah cuma menggugurkan kewajiban, yang penting sholat. Enggak tuh. Hebat ini berarti Itu dia kebluk, merasa punya utang. Iya, kebluk. Kalau orang Jawa bilang iya, kebluk itu. iya. Jadi kayak merasa punya utang gitu kan. Aduh, merasa berdosa lah gitu. Jadi seolah-olah orang yang terlambat sholat, terus dia mengkodok itu ibarat dia masih punya dosa. Gimana cara dosanya tertutupi, diampuni? Dia harus banyak beramal soleh. Nah, ya, ini subhanallah, ini penting banget kita belajar nih. Nah, selanjutnya pendapat yang banyak diamalkan di masyarakat di Indonesia adalah mengkodok sholat yang tertinggal dan bertobat kepada Allah. Tata cara niat kodok sholat contohnya apa? Untuk kalau subuh misalnya, ya masih ada waktu 3 menit. Alhamdulillah ini sholat sekali-sekali lah, ini 1 jam ya. Iya. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan li taati ya. Kalau misalnya sholat subuhnya jam 8 aja misalnya. Intinya qada sholat dilakukan segera ketika ingat atau mampu dan tidak dijadikan kebiasaan. Tuh, jangan dijadikan kebiasaan menunda sholat dari waktunya. Nauzubillah ya. Jangan terlalu dibiasain yang nggak baik-baik. Yang mentang-mentang yang penting sholat, astagfirullahaladzim, nggak segitu ya. Nah, ini sholat bagi, nah nanti ketika, nah misalnya minggu depan kita belajar tentang sholat bagi orang sakit. Nah, ini penting. Tuh hebat banget ya sholat itu ya. Penting sekali. Tuh penting. Saking pentingnya kita harus banyak belajar sholat musafir, sholat sakit, sholat yang kodok gimana. Nah, tapi alhamdulillah insya Allah kita nggak pernah mengkodok ya, insya Allah ya, jangan sampai ya. Nah, tetap kita sholat tepat waktu, ya, kecuali memang, mohon maaf, kenapa haid, mohon maaf, haid itu nggak mengkodok, tuh, subhanallah, ya, hebatnya tuh, nanti akan kita bahas. Ya, kenapa orang haid itu dia nggak sholat, tapi kenapa nggak disuruh kodok? Nah, cukup beramal soleh, ya, memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Oh, Nah, oh itu gitu. Iya, merasa iya. punya utang nih, merasa punya utang. Aku kemarin nggak sholat, Oh, nggak sholat, iri, iri ngelihat yang lain sholat. Ini kan misalnya tuh enak banget dia sholat banyak, banyak pahalanya ketemu Allah. Terus aku iri nih nggak ketemu ketemu Allah nih selama seminggu nih. Ya Allah iri banget. Nah, langsung tuh habis sehat, langsung habis mandi. Oh subhanallah, banyak-banyakin ketemu Allah. Ya Allah, ampun aku ya Allah. Sudah seminggu aku nggak ketemu engkau ya Allah. Tuh, sekarang aku ya Allah. Nah itu jadi merasa betul-betul pingin ketemu Allah. Sholat lagi. Ya Allah, tuh dinikmati betul-betul hebat. Allah tuh iya. ngeliat langsung ini betul-betul. Kan mungkin ada orang yang mohon maaf selama head dia santai. Habis sholat ya udah, yang sholat wajib-wajib aja. Jadi betul-betul nggak merasakan apa ya, kerinduan, ya kan? Tapi kalau orang mohon maaf Iya. setelah head dia merasa ada rasa rindu ingin ketemu Allah sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak amal ini sholat sunnah, memperbanyak ini. Oh subhanallah itu ya. Jadi jangan dijadikan mohon maaf yang selama ini yang enggak sholat cuek enggak. Tapi kita merasa rindu. Itu saja. Semoga bermanfaat, berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hanya bin kata tembikroti hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, Doa Rabbil kafaratul Alamin. majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. katsiran Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Amin.